Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah dari kampus IAIN Fatahul Muluk Papua, program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen perkantoran. Materi yang pertama tentang pengertian kantor. Pengertian kantor bisa berarti tempat. Ini yang biasa disebut dalam arti statis. Kantor juga bisa diartikan proses. Ini yang biasa disebut dinamis. Kantor juga diartikan sarana. Ini yang biasa disebut fungsional. Akan tetapi dalam arti yang manapun, sasaran utama dalam kegiatan kantor adalah penanganan data atau informasi. Untuk penanganan data atau informasi, ini jelas diperlukan bangunan atau ruangan, orang-orang atau pegawai yang menyelenggarakan biaya serta tata laksana kerja. Materi yang kedua tentang konsep tata usaha pekerjaan perkantoran. Di sini terdiri dari 6 aktivitas, yaitu yang pertama menghimpun, yaitu kegiatan-kegiatan yang mencari dan menguasakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana sehingga siap untuk dipergunakan bila diperlukan. Poin yang kedua tentang mencatat, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan berbagai peralatan tulis yang diperlukan sehingga terwujud tulisan yang mudah dibaca, dikirim, dan disimpan, termasuk dengan alat rekam suara atau film di era modern. Poin yang ketiga tentang mengolah, yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud agar mudah untuk digunakan. Poin yang keempat, mengganda, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Poin yang kelima tentang mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak ke pihak lain. Poin yang keenam, menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Materi yang ketiga tentang prinsip-prinsip manajemen perkantoran. Di sini ada 4 poin. Yang poin pertama, dapat dengan mudah manajer kantor harus merencanakan pekerjaan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana, kapan dan di mana harus dikerjakan, dan oleh siapa harus dikerjakan. Poin kedua, dengan memahami seluruh perencanaan kantor dan organisasi serta pengembangan produk, manajer tersebut dapat mengkoordinasikan upaya-upaya semua pegawai, mesin-mesin, dan informasi untuk memformulasikan jadwal kerja yang sesuai dengan perencanaan. Poin yang ketiga, lebih jauh, prosedur dan sistem operasi yang tepat, praktik penyimpanan arsip, metode untuk melaksanakan rencana juga pengukuran, standar dan tata letak untuk melaksanakan pekerjaan harus dikembangkan secara efektif. Poin yang keempat, mungkin yang paling penting, manajer kantor menseleksi, melatih, memotivasi, mengkompensasi, dan meningkatkan pegawai untuk mempertahankan minat terhadap organisasi pada tingkat yang optimal. Materi yang keempat tentang tujuan manajemen perkantoran. Di sini ada 6 poin. Poin yang pertama, menerapkan dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan relasi mempertahankan norma dan lingkungan masyarakat. Poin yang kedua, menerapkan dan mengembangkan kemampuan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Poin yang ketiga, menerapkan dan mengembangkan kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan mengevaluasi tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Poin yang keempat, menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam mengelola surat atau dokumen sesuai standar operasi dan prosedur untuk mendukung tugas pokok lembaga. Poin yang kelima, menerapkan dan mengembangkan pelayanan terhadap relasi sehingga diperoleh manfaat masing-masing pihak. Poin yang keenam, menerapkan dan mengembangkan kemampuan mengelola administrasi keuangan sehingga segala aspek keuangan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.
Materi yang kelima tentang fungsi perkantoran. Fungsi kantor adalah untuk memberikan pelayanan komunikasi dan market yang sesuai rinci adalah: yang pertama, untuk menerima keterangan, misalnya surat-surat, harga, kutipan, dan sebagainya. Yang kedua, untuk mencatat keterangan, misalnya persediaan, harga, dan catatan-catatan kepegawaian. Poin yang ketiga, untuk menyusun keterangan misalnya dalam pembiayaan, pembukaan, dan sebagainya. Dan yang keempat, untuk memberi keterangan, misalnya faktor-faktor penjualan, perkiraan-perkiraan, dan sebagainya. Adapun kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, perkataan kantor adalah lebih diartikan sebagai tempat atau ruangan dan proses kegiatan penanganan data atau informasi. Dalam hubungan ini, yang dimaksud dengan penanganan adalah pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyimpanan data atau informasi. Dan sarannya, suatu dasar serta pedoman agar tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujudkan. Bagian dari kantor, seperti fasilitas atau sarana kerja kantor, melingkupi gedung, lokasi, serta peralatan kantor yang diantaranya interior dan seluruh mesin kantor. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.